Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang hari ini kita diajak semangat karena siang hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari Pak Andra. Karena Pak Andra pada siang hari ini akan melakukan tugas akhirnya pada rencana tindak lanjut program kompetensi guru PJOK. Materinya itu tentang rancangan program berbasis proyek melalui Sport Education Model atau SEM pada turnamen golok, yaitu gobak sodor dan lari balok. Mas semangat ya Bapak Ibu ya, siap ya matanya ya. Ya, mata diganjel dulu biar tetap semangat. Oke, kepada Pak Andra dipersilakan. Terima kasih Bu Sandira sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pak, lemes semua udah makan apa belum? Nanti GoFood saja ya. Iya, tenang, santai aja ya. Oke, untuk hari ini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut program kompetensi guru PJOK, yaitu tentang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar tentang Sport Education Model atau SEM, yaitu untuk aktivitasnya yaitu turnamen golok atau gobak sodor dan lari balok. Jadi untuk pelatihan PKG PJOK itu alhamdulillah sudah hampir selesai saya selama 3 bulan ya, mulai latih rintangan apapun. Nah, untuk tugas akhir ini semoga diberi kelancaran. Amin. Oke, selanjutnya latar belakang saya mengambil proyek tentang permainan tradisional yaitu golok, yaitu gobak sodor dan lari balok. Yaitu yang pertama, permainan tradisional banyak mengandung nilai-nilai sosial seperti kerjasama, saling menghormati, dan saling menghargai, yang tujuannya yaitu untuk membentuk perilaku sosial siswa agar menjadi lebih baik. Permainan tradisional juga banyak mengandung manfaat bagi aktivitas fisik. Dengan aktivitas fisik, siswa yang baik diharapkan dapat mendukung terhadap kebugaran jasmani peserta didik. Yang kedua, melestarikan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Seperti kita tahu bahwa permainan tradisional merupakan permainan warisan dari nenek moyang, di mana permainan tersebut hanya membutuhkan peralatan yang sederhana dan murah sehingga peralatan dapat dicari dengan mudah. Permainan tradisional di samping mengajarkan untuk gerakan-gerakan fisik seperti berlari, melompat, dan melempar, tapi juga mengajarkan sikap sportif dan kerjasama. Dengan bermain diharapkan peserta didik menjadi senang dan gembira sehingga dari pembelajaran dapat tercapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, minat berolahraga peserta didik di sekolah tinggi. Tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat, yaitu sekarang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student learning center ya. Jadi dari voice, choice, sama ownership-nya itu dipilih sendiri sesuai minat siswa. Selanjutnya, tujuannya yang pertama mengembangkan kemampuan fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, seni, moral, dan nilai-nilai agama. Yang kedua, membuat peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran atau berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan. Yang keempat, melestarikan olahraga tradisional. Yang kelima, mengajarkan sikap sportif dan kerjasama. Untuk permainan gobak sodor sama lari balok, udah pernah tahu atau pernah melakukan ya Bapak Ibu? Ya. Nah, kalau di kampung banyak ya. Jadi beberapa jenis permainan tradisional itu banyak. Yang saya ambil hanya 2 itu. Soalnya mengingat lapangannya asetnya seperti ini, untuk aset kan bukan kita mencari kekurangannya. Jadi semua aset itu ada pemanfaatannya, tidak ada kekurangannya. Oh, lapangan saya kecil, ya harus bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, seperti itu. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian program yaitu peserta didik diharapkan mampu
memahami, kemudian menjalankan kegiatan ini bersama rekan-rekannya dan menyelesaikan kendala yang terjadi dalam kondisi yang nyata. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama berdiskusi bersama pimpinan dan semua pihak yang terlibat untuk menyusun perencanaan kegiatan. Yang kedua, melakukan pemetaan aset yang ada di sekolah, lalu kemudian memanfaatkan secara maksimal. Yang ketiga, berkolaborasi bersama rekan sejawat atau rekan guru untuk terselenggaranya kegiatan. Jadi hasilnya peserta didik diharapkan mampu bekerja sama, bertanggung jawab, sportif, dan kepemimpinan peserta didik dalam menjalankan kegiatan dengan baik. Jadi untuk SEM ini, ya, jadi untuk pendekatan dalam pembelajaran PJOK yang saya dapat dari pelatihan itu ada 3, yaitu pendekatan pendidikan gerak, yang kedua kebugaran jasmani, yang ketiga itu sport education model. Jadi untuk sport education model itu mengadopsi dari salah satu event pertandingan, ya. Jadi pertandingan itu semisal bola futsal. Bola futsal itu yang pertama dari membuat flyernya, dari perencanaannya, pelaksanaannya, dan festivity-nya atau festivity apa ya? Bahasa Indonesia ya? Bu Tiur atau Bu Lenti ada? Festivity atau puncak ya? Festivity puncak ya Pak? Iya. Atau festivity-nya. Nanti dari situ, dari awal semua siswa yang mengkoordinir. Jadi yang bekerja itu siswa. Sesuai pilihannya, nanti ada yang jadi panitianya, ada jadi yang penyelenggaranya, ada jadi pemainnya, ada jadi supporternya, ya, ada yang jadi pejabatnya yang membuka. Jadi semua dibungkus sesuai dengan kejuaraan yang sebenarnya. Jadi yang saya dapat di pelatihan itu. Berikutnya struktur program dan mitra. Struktur program yaitu kegiatan dapat dilaksanakan oleh semua jenjang. Untuk jenjang sekolah menengah pertama dan merupakan kegiatan kokurikuler. Program ini akan dilaksanakan oleh kelas 7, 8, dan 9. Jika program ini berkelanjutan, maka dianggap perlu melibatkan kelas bawah. Ya, minimal mereka mendapatkan pengalaman dari melihat kakak kelasnya memimpin kegiatan berkolaborasi. Juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar atau fundamental movement. Yang kedua, dalam beberapa kegiatan mereka dapat dilibatkan sebagai juri, pemain, supporter, dan penyelenggara pertandingan. Yang ketiga, bisa dilaksanakan dalam kegiatan kelas meet atau B5. Jadi untuk B5 bisa dimasukkan di kearifan lokal, bisa dimasukkan di Darullah Jiwaraganya. Untuk mitranya, kepala sekolah sebagai penanggung jawab keberlangsungan kegiatan, dewan guru kerjasama dalam memfasilitasi kegiatan dengan memanfaatkan aset yang ada. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yaitu ada beberapa moda, ada 7, tapi yang ada di dalam proyek ini yang saya buat yaitu moda manusia, yaitu terdiri dari kepala sekolah, guru, peserta didik, warga sekolah. Yang kedua, moda fisik, sarana dan prasarana yang mendukung, yaitu lapangan yang mendukung, peralatan olahraga, ruang TIK, perpustakaan, atau literasi, sound system. Jadi semua guru berkolaborasi, semisal ya, nanti saya yang memandu pada waktu pertandingan, nanti guru TIK yang memandu pada saat membuat videonya atau dibuat live streaming juga bisa. Jadi semua guru ikut serta atau berkolaborasi. Yang berikutnya moda finansial, yaitu dari dana BOS dan dana BOP. Yang keempat, moda agama dan budaya, heterogen dan menjunjung tinggi toleransi pelestarian budaya lokal. Rencana evaluasi. Yang pertama, mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua, memberikan angket pertanyaan ataupun wawancara dan mendapatkan umpan balik dari peserta didik, rekan guru, dan warga sekolah. Yang ketiga, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM atau Sport Education Model. Kemungkinan tantangannya yang akan dihadapi ketika proyek akan
dilaksanakan, yaitu pertama kegiatan sekolah yang bentrok karena waktu yang bersamaan, maka solusinya fleksibel terhadap kegiatan yang di luar agenda. Yang kedua, cuaca yang tidak menentu sehingga menghambat kegiatan yang dilaksanakan di lapangan sekolah. Yang ketiga, kerusakan alat dan bahan ajar yang membuat biaya pengeluaran mendadak. Yang keempat, konsistensi dari berbagai pihak yang selalu bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Untuk proyeknya, jadi kelas 7, 8, 9 itu di dalam kelas 7 sendiri nanti dikoordinir dari pendamping-pendamping yang kelima. Semisal ini dilaksanakan di kelima, dipilih siapa yang mau jadi supporter, yang mau jadi penyelenggara, yang mau jadi pemain. Untuk pemain setiap kelas berarti, jadi ada kelas 7 ada 8 kelas, kelas 8 ada 9 kelas, kelas 8 kelas juga, kelas 9 kelas, ya ada 25. Nanti dibikin bagian pertandingannya. Setiap kelas itu ada yang mewakili pemain lari balok, ada yang mewakili pemain gobak sodor. Jadi ada 2 lomba yang dipertandingkan. Nanti sistemnya sistem gugur saja, bukan setengah kompetisi. Sistem gugur, kalah selesai. Nanti untuk juaranya nanti tinggal panitianya yang memberikan apresiasi, ya. Biasanya dikasih medali ataupun piala ataupun hadiah yang disediakan oleh panitianya itu. Berikutnya tagline-nya kegiatan bulanan, yaitu fun game atau permainan tradisional golok, gobak sodor dan lari balok. Yang kedua, kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, kegiatan tengah tahun atau tahunan festival olahraga atau kelas MIT. Terima kasih. Jadi kalau ada tambahan atau saran atau umpan balik dari Bapak Ibu setelah saya paparkan tadi, monggo silakan yang mau memberikan umpan balik tentang kegiatannya. Oh, ada tambahan ini baiknya begini Bapak, silakan. Nanti akan saya perbaiki untuk rancangannya. Terima kasih. Ya baik Bapak Ibu, saat ini sesi tanya jawab. Kalau ada yang masih belum memahami tentang SEM ini, boleh ditanyakan Pak Andra, atau ada yang mau beri saran baiknya seperti apa, dipersilakan Bapak Ibu. Ada yang ingin memberikan umpan balik kepada Pak Nur? Terima kasih Ibu Sandila. Tadi saya lihat itu judulnya tadi ada 2 kegiatan, bola sodor dan lari balok, ya. Ya, terus tadi sudah struktur programnya dan secara mitra tadi sudah bagus. Pertanyaan saya, di program itu seandainya ada kendalanya, apa yang dilakukan sama Pak Andra? Karena mungkin bisa hujan atau hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Apa yang dilakukan oleh Bapak supaya program itu bisa selesai sesuai dengan direncanakan? Terima kasih. Terima kasih Pak Nur atas tambahan atau pertanyaannya. Jadi di sini tadi sudah saya sampaikan untuk tantangannya. Jadi gimana cuaca yang tidak menentu, ya Pak Nur. Jadi sehingga menghambat kegiatan yang dilaksanakan di lapangan sekolah. Jadi diusahakan nanti untuk kegiatannya di musim kemarau, jangan di musim penghujan seperti itu. Jadi kita rencanakan kemungkinan ini ada 7 minggu atau 7 kali pertemuan itu, ya. Jadi yang pertama dari perencanaan, pelaksanaannya, dan evaluasi atau refleksinya. Begitu Pak Haji. Ada lagi yang memberikan umpan balik? Langsung aja ya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mungkin
masukan bagi Pak Andra ya. Ini kan kegiatan kita melaksanakan kearifan lokal ya. Jadi dari gempuran budaya-budaya asing kita masukkan budaya-budaya kita dengan olahraga. Nah, ini kan dalam bentuk turnamen atau festival. Masukan saya mungkin sebelum ada festival sudahkah disosialisasikan ke anak-anak gitu. Masukan saya mungkin sebelum diadakan festival ini kegiatan olahraga mungkin dari kelas 7 kelas 8 setiap bulannya atau dalam seminggu berapa kali itu diadakanlah lomba kegiatan ini. Jadi tidak hanya dalam festival tapi anak-anak sudah dikenalkan sebelumnya dengan olahraga yang dengan menggunakan kearifan lokal. Mungkin itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Edi. Ibu ada lagi? Ya, silakan Bu Nur. Terima kasih Bu Moderator. Program SEM yang dilakukan oleh Pak Andra ini luar biasa. Masukan dari kami tadi setelah mendengar paparannya, ada alternatif program SEM ini, bola sodok dan lainnya bisa dimasukkan ke dalam P5. Kalau saya dari P5 itu bisa masuk ke bangunlah jiwa ragaku gitu kali ya Pak ya. Tem lainnya tadi yang kedua, karena saya lihat tadi ada 3 tem lainnya, jadi mungkin cocok di sini biar mungkin di sini anak-anak tetap bersemangat dan tahu bagaimana bagian-bagian dari STEM tersebut sehingga tidak meninggalkan tradisionalnya. Jadi kita kembangkan lagi dalam hal ini. Mudah-mudahan di sini juga ada koordinator P5. Jadi nanti kita bisa programkan seperti ini Pak Andra dalam kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur atas masukannya. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang ingin memberikan masukan? Kalau tidak ada, berarti dicukupkan ya Pak Andre ya? Ya benar tadi kata Bu Nur, materinya itu bagus sekali karena materi ini bisa kita adaptasi untuk kegiatan P5. Tadi kalau kata Pak Edi di kearifan lokal, kalau kata Bu Nur bisa dibangun jiwa dan raganya, bisa juga kita adaptasi nih Bapak Ibu untuk kegiatan aksi nyata kita di PMM gitu. Jadi bermanfaat sekali ya materinya ya. Sekian penyampaian materi dari Pak Andra. Tepuk tangan untuk Pak Andra. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup di sini saja ya. Kalau begitu udah ada. Oke, terima kasih. Itu Bu, absen sebentar. Tadi 3 yang nanya, silakan nanti kita. Iya.